Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang ilmu keselamatan di dalam komputer numerical control area, terutama di workshop CNC. Nah, kita masuk ke slide pertama. Di slide ini dijelaskan bahwasanya workshop merupakan salah satu tempat dengan potensi bahaya yang cukup besar, di mana di workshop tersebut kita bisa menduga-duga bahaya, bahkan sama sekali tidak bisa menduga-duga bahaya di dalam workshop. Oleh sebab itu kita harus mengutamakan kehati-hatian di dalam workshop ketika bekerja, baik itu dari segi keselamatan badan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan kerja sesama kita. Nah, kita lanjut ke slide kedua. Di sini dijelaskan bahwasanya kita sudah masuk ke dalam inti tentang CNC atau keselamatan CNC. Nah, secara umum mesin CNC lebih aman daripada peralatan mesin manual, seperti contohnya milling manual atau bobot manual, karena biasanya tertutup sepenuhnya. Kecil kemungkinan serpihan berterbangan, serpihan alat yang rusak, atau kontak dengan alat yang berputar. Nah, namun, bengkel mesin pada dasarnya adalah lingkungan yang beresiko dan tidak menoleransi kelalaian, kebodohan, dan kecerobohan apapun. Nah, oke, sekarang kita masuk nih ke dalam beberapa jenis-jenis hazard atau jenis-jenis bahaya yang akan ditimbulkan dari workshop, terutama di bagian mesin CNC ini. Nah, di dalam gambar ini yang pertama itu dijelaskan bahwasanya alat pemotong dan serpihan yang dihasilkan memiliki ujung yang tajam. Serpihan dikeluarkan, mesin beresiko menyebabkan mata yang rusak dan terkena bagian wajah dalam waktu kurang dari 1 detik. Komponen mesin CNC dapat bergerak lebih dari 1 kaki. Setiap kontak dengan alat yang bergerak akan menyebabkan luka parah. Selalu ingat bahwa apapun yang dapat memotong logam juga dapat dengan mudah memotong kulit dan tulang. Nah, di slide berikutnya nih, kita udah menjumpai lambang satu ini. Lambang seperti tangan kejepit gitu ya. Nah, lambang ini diartikan jangan menaruh tangan dalam area kerja. Nah, di slide selanjutnya ini dijelaskan bahwasanya kita harus memakai sepatu safety. Yang sepatu safety di mana solnya itu lumayan tebal dan di ujungnya itu terdapat besi. Itu sangat aman bagi kita yang bekerja terutama di workshop atau di lapangan. Dikarenakan di workshop dan di lapangan banyak kita temui potensi bahaya seperti serpihan yang kasar, atau benda yang tajam, atau bahkan permukaan yang licin atau basah. Nah, sepatu safety itu didesain untuk tahan terhadap serpihan yang kasar, terhadap benda yang tajam, dan juga terhadap lantai yang basah. Jadi, insya Allah kemungkinan besar ketika kita menggunakan sepatu safety, kaki kita aman dari berbagai hazard di bagian lantai workshop. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah ditunjukkan warning atau gambar peringatan safety, yang dimana gambar itu diartikan sebagai serpihan yang berterbangan atau percikan api atau bagian dari roda gerinda dan serpihan lainnya yang sering kali keluar dari mesin penggiling dengan kecepatan tinggi dan dapat menyebabkan iritasi, luka bakar, gangguan pernapasan, dan cedera mata yang parah. Nah, jadi ketika mesin tersebut lagi running, itu pasti serpihannya, bahkan apinya, atau bahkan potensi tangan kita terkena gerakan tools mesin itu ketika running, itu sangat berpotensi bagi kita. Jadi ini kita harus berhati-hati. Nah, seperti gambar di bawah ini sudah ada gambar yang didesain untuk memperingati dan memberi peringatan kepada seluruh runner mesin untuk agar berhati-hati. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang perilaku dan tata krama ketika berada di workshop. Nah, di sini sudah dijelaskan poin-poin atau terterakan poin-poin tentang perilaku dan tata krama kita ketika berada di workshop. Yang pertama, contohnya, ketahui di mana tangan Anda berada setiap saat. Nah, di poin yang nomor 3 diberitahu bahwa tidak akan ada lelucon atau permainan di tempat kerja. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita juga harus
memastikan pakaian kita ketika berada di workshop, karena workshop itu tempat yang dimana potensi bahaya tidak pernah direka-reka. Jadi oleh karena itu kita juga harus mengantisipasi dengan memakai pakaian safety yang sangat aman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh runner mesin CNC yang baik dan benar, memakai semua alat safety dari atas kepala sampai kacamata, wear pak sepatu. Ini sangat dibutuhkan dan sangat diperhatikan ketika kita sedang mengoperasikan mesin, terutama mesin CNC. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hazard atau bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja, terutama di bagian area CNC mesin. Seorang runner mesin, dia ketika mengoperasikan mesin CNC terutamanya, dia tidak menutup pintu-pintu CNC dengan rapat dan baik, sehingga ini sangat berpotensi. Nah, dari tidak menutup pintu tersebut, itu sangat memiliki potensi bahaya yang tidak pernah kita reka-reka. Nah, di sini saya akan memberikan satu video pendek tentang gambaran ketika kita tidak menutup pintu atau penutup mesin dengan baik. Ini saya memberikan videonya. Nah, seperti itu. Itu sangat bahaya. Di situ end mill dari mesin CNC itu putus atau patah. Nah, ketika dia patah, kecepatan end mill tersebut bisa sama seperti peluru. Bayangkan saja end mill tersebut bisa mengenai kita, itu hancur atau bisa bolong atau bisa luka parah. Dari penutup itu saja, itu sudah pecah. Apalagi tidak memakai penutup gitu. Jadi kita harus mengantisipasi semua ini dengan selalu mengutamakan SOP mesin dan SOP tempat kerja kita berada. Jangan sampai lalai sedikit pun. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.